Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, Rabu 15 Oktober 2025. Hari ini kita akan mengambil tema akar kejahatan. Setelah perjamuan makan di rumah orang Farisi yang penuh dengan jebakan, lalu dibalas dalam kritik Yesus terhadap kemunafikan orang-orang Farisi, mulai hari ini Yesus melancarkan kecaman-kecaman yang keras, yang diawali dengan kata celakalah. Apa yang bisa kita renungkan dari kata-kata ini? Saya ingin mengajak Anda kembali juga melihat dalam 3 poin berikut. Yang pertama, keseimbangan. Prinsip moral Katolik mengatakan, segala yang baik mesti dicapai dengan cara yang baik pula. Demi tujuan yang baik, kita tidak bisa berbuat jahat. Contoh, karena anaknya lapar sementara tidak punya uang sepeser pun, seorang ibu lantas mencuri susu di supermarket. Meskipun tindakan ini demi kebaikan anaknya, tetapi tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Kebaikan tidak bisa disandingkan dengan kejahatan. Dalam hukum Taurat disebut tentang aturan memberi persembahan persepuluhan dari selasih, inggu, dan sayur-sayuran. Aturan ini sebenarnya berkaitan dengan kesejahteraan para imam yang bertugas di Bait Allah. Orang-orang Farisi taat membayar persepuluhan tersebut. Maka mereka sebenarnya tidak mau mengecewakan para imam dengan membayarnya secara bermurah hati agar mereka memperoleh nama baik sekaligus mendapatkan dukungan manakala memiliki kepentingan tertentu. Nah, ini yang bisa kita temukan ternyata punya latar belakang seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Orang-orang Farisi dan para imam seringkali berkolusi untuk saling memperkuat posisi mereka di hadapan hukum. Akibatnya mereka seringkali mengabaikan tentang keadilan dan kasih demi kepentingan mereka. Di halaman Bait Allah terdapat monopoli barang dan juga binatang persembahan yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi sudah sampai pada taraf pemerasan. Maka jangan heran ketika ada teks lain yang mengatakan Yesus mengobrak-abrik Bait Allah, karena di sini keadilan dan kasih tidak terjamin justru di Bait Allah. Kemudian yang kedua, kehormatan. Yesus mengatakan, celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan dalam rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Teguran ini atau kata-kata Yesus ini seringkali disalah mengerti. Karena kata-kata ini kebanyakan kalau mengikuti Ekaristi di gereja misalnya, kita suka duduk di belakang. Karena apa? Mengikuti anjuran Yesus. Padahal duduk di belakang itu sebenarnya supaya jauh dari pantauan, karena bisa main HP sendiri atau kasak kusuk gitu ya. Itu ya sering kali terjadi. Atau bahkan kalau capek atau merasa bosan dengan khotbah Romo, ya juga kesempatan tidur, nggak kelihatan toh. Padahal Yesus tidak mempersoalkan tentang duduknya di mana, tetapi persoalan yang Yesus katakan di sini adalah keinginan untuk dihormati. Itulah sebenarnya persoalannya. Ada ekses yang sangat berbahaya dalam hidup rohani ketika keinginan untuk dihormati ini sudah menjalar dalam hati. Orang tidak sekadar mengabaikan keadilan dan kasih, lebih daripada itu, tempat ibadat
doa menjadi sarana perkelahian demi sebuah kehormatan. Banyak orang berebut kursi-kursi kedudukan agar dirinya bisa dihormati. Sebaliknya, bila semua itu tak tercapai, orang akan terbentur oleh rasa sakit hati, dendam, padahal bisa terjadi dengan teman sendiri. Akibat lanjutnya adalah hidup keagamaan hanya sebatas liturgi dan upacara yang kaku. Ujung-ujungnya adalah ingin mendapat pujian dari manusia. Mestinya memuji Allah, sekarang berbelok arah menjadi memuji diri sendiri. Kalau hal itu telah terjadi tanpa disadari, pelan-pelan orang beragama justru akan menyukai kejahatan. Inilah sebenarnya kata-kata Yesus dalam mengatakan, celakalah hai orang yang suka duduk di tempat terdepan. Bukan tempat duduknya yang penting, tapi suka dihormati tersebut. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, memikul beban. Seringkali saya mendengar komen yang seperti ini. Enak ya jadi romo itu, nggak mikir sulitnya hidup. Makan tinggal makan, tidak usah khawatir. Karena umat akan mengirimi dengan suka hati. Tidur tinggal tidur di kasur yang empuk. Pergi tinggal pergi karena sudah ada kendaraan dan sopir yang siap. Pokoknya jadi romo itu serba enak, nggak usah mikir. Itu kan biasanya bisa komentar seperti itu. Ketika sudah muncul komentar yang demikian, ini adalah alarm bahagia. Alarm bahaya maksud saya, bukan bahagia ya. Nanti kalau sudah gitu dikatakan bahagia kan susah. Ini maksudnya ini adalah tanda-tanda bahaya. Bahaya untuk romonya, bahaya juga untuk umatnya. Di sini pasti ada kesalahan praktis. Di mana letak konsletingnya? Saya akan mengajak Anda merenungkan ini. Pada bagian akhir dari Injil ini, Yesus berbelok arah tembakan. Ia tidak hanya mengecam orang-orang Farisi, tetapi sekarang mengecam ahli-ahli Taurat. Inti kecamannya adalah mereka tahu tentang yang baik dan benar dari hukum Taurat, tetapi hal itu diberlakukan untuk orang lain, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Kata-kata Yesus ini adalah kecaman atas hidup keagamaan kita, sekaligus kunci untuk mencapai hidup yang lebih baik dan lebih benar. Maka secara reflektif kita diajak bertanya, apakah dalam hidupku ini, entah siapapun itu, entah romonya, entah susternya, entah umatnya, dalam hidup ini apakah hanya sekedar mencari enak? Atau kita memang sungguh-sungguh mencari keselamatan? Kalau memang tadi, komentarnya tadi, kita memang hanya mencari enak, maka sebenarnya kita berada di dalam kecaman Yesus. Tetapi manakala kita ingin sungguh-sungguh mencari keselamatan, maka di situ sebenarnya kita diajak untuk menekuni kata-kata Yesus. Oleh karena itu, jawaban kita atas pertanyaan mencari apakah dalam hidup keagamaanku menentukan kualitas iman kita. Selamat merenungkan pertanyaan ini dalam hidup hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda.